Assalamualaikum, merhaba, selamat malam semuanya teman-teman. Maaf banget nih teman-teman, kita jarang banget upload ya teman-teman. Maaf banget karena memang kita baru aja nikah dan kita banyak banget persiapan yang harus dipersiapkan teman-teman, mulai dari keimigrasian, mulai dari perizinan dan yang macam-macam. Nah, awalnya itu kita sebetulnya menikah di bulan Maret gitu ya, tapi ternyata kita majuin di bulan Januari karena waktu itu ada visa kunjungan teman-teman. Nah, visa kunjungan itu saya diminta untuk juga melampirkan surat permohonan pernikahan. Nah, surat permohonan pernikahan itu apa? Surat permohonan pernikahan itu surat ya yang kita tulis sendiri yang menyatakan bahwa kita akan ada pernikahan di Indonesia yang sudah tercatat juga di KUA, yang sudah kita daftarkan di KUA, dan tempat penyelenggaranya. Jadi sebelumnya teman-teman ini sewa tempat itu kan pasti ada kayak formulir gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa dilampirkan teman-teman. Nah, itu bisa dilampirkan. Biasanya kan kalau misalkan cari tiket itu kan 1 bulan sebelumnya nih teman-teman. Nah, karena Indonesia masih dengan keadaan seperti ini teman-teman, jadi visa kunjungan kalau misalkan ada keperluan lain, misalkan mau menikah atau apapun gitu ya teman-teman, untuk membuat permohonan visa pernikahan. Tapi lebih baik teman-teman tanyakan teman-teman di tempat kantor imigrasi masing-masing teman-teman, karena mungkin teman-teman info yang saya berikan ini tidak sama gitu keadaan sekarang seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman, waktu sebelum kita menikah itu banyak banget kan, pasti kalau menikah dengan WNA itu dokumennya itu perintilannya banyak banget. Ya benar banget. Jadi mulai dari paspor, mulai dari KTP dia gitu ya, mulai dari akte lahir gitu, terus surat lajang. Nah, itu semua harus dikumpulkan teman-teman. Nah, harus dikumpulkan dan sebetulnya 1 bulan sebelum keberangkatan itu sudah harus dicari, karena kita juga butuh translator. Nah, kalau translator itu biasanya cepat teman-teman, biasanya cuma 3 sampai 5 hari. Tapi kalau misalkan molor, nah kita harus siap-siap untuk hal yang tidak terduga gitu ya teman-teman. Nah, pada waktu itu untung aja ya, suami aku itu orangnya cukup kooperatif. Jadi dia eh, langsung cari untuk dokumen pernikahan. Nah, dokumen pernikahan itu di sana memang ada yang by system, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan yang by system itu ada kartu keluarga. Kartu keluarga itu ada by system, teman-teman. Lalu ada SKCK. SKCK di sana di Turki itu by system. Jadi nggak tahu gimana caranya dia ambil dari sistem gitu terus udah keluar, dan itu soft copy-nya bisa langsung kita diberikan kepada kita ya kalau misalkan diselenggarakannya di Indonesia ya teman-teman. Nah, kita bisa prepare loh teman-teman, kita bisa prepare translate gitu ya teman-teman. Nah, kalau SKCK di Turki itu biasanya sudah in English. Tuh, ada yang sudah terjemahan bahasa Inggris. Nah, biasanya imigrasi dan KUA tidak mempermasalahkan itu biasanya ya teman-teman. Kalau imigrasi memang tidak mempermasalahkan bahasa SKCK-nya itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, yang harus dipersiapkan lagi, jangan sampai lupa teman-teman, kayak data dari kedua orang tua itu penting banget teman-teman. Terus habis gitu kakaknya dia itu harus jelas gitu. Nah, tapi ada juga yang harus untuk pergi di lembaga di sana yang mengeluarkan si novus itu namanya novus ya teman-teman, suratnya itu namanya novus. Yang satunya itu untuk pernikahan surat lajang, kalau nggak salah namanya novus eveleme itu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang akte
kelahiran saya lupa namanya apa. Nah, teman-teman bisa cek ya teman-teman. Nanti di description saya akan kasih ya teman-teman data-datanya apa aja gitu. Nah, setelah ditranslatekan teman-teman, kalian bisa fotokopi ya. Kalian bisa yang asli juga biasanya diminta teman-teman gitu. Jadi untuk pelaporan di kelurahan, untuk pelaporan di KUA itu harus lengkap. Jadi bukan hanya KTP atau kakaknya dia aja yang ditranslatekan, tapi juga KTP dari kedua orang tua juga harus ditranslatekan, dan kakaknya dia juga harus ditranslatekan. Nah, kalau misalkan ada keluarganya yang kesini gitu ya teman-teman, ada keluarganya yang ikut kesini, kalian boleh mencantumkan identitas paspornya orang tuanya, itu boleh juga ditranslatekan ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu teman-teman, pengurusan visa kunjungan itu bisa dilakukan di website langsung gitu ya. Terus jangan lupa disertai dengan permohonan pernikahan supaya tidak menyalahgunakan. Nah, seperti itu. Terus kedatangan teman-teman, pada waktu kedatangan itu dia itu berangkat kalau nggak salah tanggal 6 malam, 6 Desember. Nah, datang itu tanggal 7. Nah, kita kesalahannya teman-teman, kita tidak membooking untuk hotel terlebih dahulu. Jadi kita beli tiket pesawat terlebih dahulu, lalu kita membooking gitu. Dan di sana sempat tidak ada karantina teman-teman, tidak ada hotel yang menerima untuk karantina suami saya. Nah, itu deg-degan banget teman-teman. Dan alhamdulillah saya dapat ada satu hotel yang masih kosong, sehingga bisa untuk suami saya untuk karantina di sana gitu. Nah, karantinanya seperti apa? Jadi kalau misalkan menurut pengalaman yang saya kemarin dan bersama suami jalani, itu adalah begitu dia landing, nanti dia akan dihantarkan untuk PCR terlebih dahulu. Lalu begitu PCR-nya itu negatif, dia akan dihantarkan ke tempat karantina. Jadi di situ nanti di-scan. Jadi kalau misalkan sudah booking, ini teman-teman hanya booking ya teman-teman, di hotel mana gitu. Kalau bisa 2 minggu atau sebulan sebelumnya sudah beli tiket nih ya, sebelum beli tiket itu cari dulu tempat karantina. Itu bayar teman-teman, cuma booking aja dulu gitu ya, cuma booking aja dulu, lalu nanti akan dikasih ya, akan dikirimi QR code. Nah, QR code yang nanti akan di-scan di bandara, di mana scan itu nantinya akan melihat posisi si WNA ini ada di sini loh karantinanya gitu. Nah, itu sesuai dengan regulasi pemerintah ya, mau 10 hari, mau 5 hari, mau 14 hari. Nah, saya tidak tahu gitu. Pada waktu suami saya itu 10 hari. Nah, itu lumayan tinggi harganya karena kita dapatnya dekat banget harinya. Nah, seperti itu. 2 hari sebelum keberangkatan. Nah, mendingan saran aku kalian booking dulu aja teman-teman, karena pembayaran tuh di sana gitu. Pembayaran bisa di hotel. Nah, tapi kalian lebih safe seperti itu. Nah, begitu kalian keluar, kalian sudah di-scan, kalian keluar, kalian akan jemput oleh hotel masing-masing di tempat karantina kalian yang sudah kalian booking. Nah, di situ penjemputan paspor dari si WNA akan diambil ya. Diambil selama karantina berlangsung. Karena apa? Karena ditakutkan teman-teman, ada orang yang nggak mau karantina, paspornya di dia, terus habis gitu ada yang menghilang. Nah, itu penjagaannya seperti itu. Jadi paspor disita. Nah, paspor disita itu bukan kewenangannya imigrasi ya teman-teman. Jadi paspor disita itu adalah hotel yang menyita, bukan imigrasi yang menyita. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman, seperti biasa, paketnya tuh biasanya makan 3 kali ya. Pertamanya tuh suami saya dikasih kayak Indonesia food gitu, Indonesian food.
Terus habis itu dia kayak nggak suka, nggak biasa gitu mungkin ya. Jadi dia ganti yang ala-ala barat gitu. Adanya kan western sama Indonesian food gitu. Nah, lalu dia western food, tapi saya sarankan karena itu kan makanannya itu nggak bisa apa ya, nggak bisa beli di luar, nggak bisa gojek, nggak bisa macam-macam gitu ya teman-teman. Jadi makanan yang ada di dalam hotel aja, yang dikirim aja. Kalau western itu menurut pengalaman suami saya lagi, itu tidak mengenyangkan karena makannya cuma 3 kali ya teman-teman, 3 kali, dan itu sedikit banget gitu ya, kayak tempat hokben gitu loh teman-teman gitu ya. Nah, kayak tempat yang ada sekat-sekatnya gitu. Nah, itu ya menurut suami saya itu tidak mengenyangkan untuk 3 kali makan gitu. Nah, lalu ada laundry teman-teman. Jadi di sana juga ada laundry, terserah mau pakai apa enggak. Tapi kalau suami saya itu nggak pakai laundry karena dia takut kalau misalkan masih ada, ya nauzubillah min zalik, masih ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, kayak kita nggak akan tahu bagaimana nantinya bersih atau enggaknya, atau ada terkontaminasi dari campuran dari baju-baju yang lain gitu ya. Jadi dia lebih memilih dia mengumpulkan bajunya gitu dan mencuci di rumah gitu ya, di rumah saya gitu maksudnya. Nah, lalu teman-teman, pada saat kedatangan pasti di PCR ya teman-teman, pasti di PCR. Pada kedatangan di hotel itu pasti di PCR teman-teman, dan teman-teman suami saya langsung ke kamar ya. Suami saya akan dapat kamar, lalu H-1 setelah kepulangan ya, setelah kepulangan itu di PCR lagi. Kalau misalkan hasilnya negatif, maka dia bisa keluar. Tapi kalau misalkan hasilnya positif, nah saya nggak tahu itu gimana prosesnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sebelumnya kita menikah, kita sudah preparation semua mulai dari dokumen yang terpenting ya teman-teman. Yang terpenting adalah dokumen. Jadi yang di negara luar dan di Indonesia, tempat menikahnya di Indonesia itu juga harus benar-benar dia kerjasama yang baik gitu, supaya nggak pada waktu di KUA, supaya nggak sulit gitu teman-teman. Dan saya itu bilang sama dia, coba kamu foto ya, foto kan juga perlu teman-teman ya, di beberapa kelurahan, di KUA, di beberapa instansi pemerintah yang menyatakan kita akan menikah, itu pasti butuh foto teman-teman. Nah, foto itu teman-teman kalian bisa pakai, kalau misalkan di kelurahan saya itu pakainya 2x3, 3x4, dan 4x6 teman-teman. Nah itu harus dipersiapkan. 2x3-nya biasanya di kelurahan sih teman-teman, mintanya yang minta 2x3 itu. Nah kalian harus persiapkan itu teman-teman. Semua data ditranslatekan ya, kecuali data kita kayak KK, KTP, terus KTP kedua orang tua, terus KTP saksi, itu teman-teman juga harus ada. Nah terus habis gitu mahar teman-teman, maharnya berapa itu dicatat ya teman-teman, dicatat di KUA juga teman-teman gitu, dicatat juga di KUA. Nah ini juga info penting teman-teman, bagi teman-teman yang menikah dengan WNA, teman-teman harus membuat prenup ya teman-teman. Nah prenup itu adalah surat perjanjian pranikah yang dimana nantinya kalau misalkan tidak membuat prenup, kalau misalkan ada teman-teman beli rumah atau beli properti atau beli yang lain sebagainya, itu nantinya nauzubillah min zalik, kalau misalkan pisah itu hartanya itu nggak bisa miliknya kalian, itu hartanya itu milik negara gitu. Nah persiapannya seperti itu teman-teman, menurut info-info yang saya dapat juga dari internet teman-teman, tapi itu nggak tahu sih benar atau enggak gitu ya. Tapi saya jaga-jaga aja, prenup itu juga butuh, karena logikanya
Ya untuk mawas diri kita sendiri aja teman-teman. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman, kita sudah pisah harta gitu. Nah itu harus dipikirkan sejak dini juga teman-teman. Betul, kalau misalkan nggak ada masalah sih ya is oke aja, itu tergantung dari kebijakan dari kedua mempelai, seperti itu sih teman-teman. Nah setelah selesai teman-teman karantina, itu kita banyak banget schedule, mulai dari pre-wedding, mulai dari TM, mulai dari sebagainya. Jadi aku benar-benar ngatur teman-teman, ngatur gimana caranya ya supaya dia sampai sini itu tinggal apa-apa aja yang dikerjakan gitu. Jadi untungnya teman-teman, pada waktu itu kan saya mau, setelah menikah saya mau ke Turki gitu ya. Tapi karena pandemi dan situasi seperti ini, maka saya dan suami stay dulu di sini di Indonesia gitu. Nah, baju yang sudah saya jahit ya, sudah saya buat itu akhirnya saya pakai buat pre-wedding saya teman-teman, dimana memang kita hanya mempersiapkan itu kurang lebih 1 bulan aja pernikahan gitu teman-teman. Nah itu juga yang harus kalian prepare juga bener-bener, terutama tempat teman-teman. Nah tempat itu yang butuh kalian preparation apa sih? Pastikan kalau misalkan ada PPKM mendadak ya, bagaimana konsekuensi dari tempat tersebut itu penting teman-teman. Apakah pengembalian ataukah reschedule tanggal atau gimana. Nah kalau reschedule tanggal biasanya itu ruwetnya di reschedule untuk KUA-nya sendiri gitu. Nah undangan kami itu nggak ada undangan fisik, jadi kita pakai undangan digital, semuanya pakai digital karena memang kita itu takut gitu teman-teman, seperti itu. Nah pada waktu acara pun kita itu cuma mengundang kurang lebih 100 orang aja teman-teman ya, 100 orang aja, dan di sana tuh benar-benar sepi memang ya, tempatnya aja yang gede tapi isinya hanya keluarga aja gitu, dan kita meminimalis itu, memang itu jadi kesepakatan kami berdua gitu teman-teman. Nah waktu dia di Indonesia ya teman-teman, setelah kita menikah itu kita tanggal 15 kita menikah ya, tanggal 17 kita masih stay di kota kita gitu ya, masih di stay di kota kita, di kota saya maksudnya, di kota saya. Terus habis gitu kita kembali ke Jakarta, tanggal 18 kita kembali ke Jakarta, kita langsung mendatangi embassy tempat negara dia yaitu Turki. Nah di situ kita lapor nikah. Nah fungsi dari lapor nikah teman-teman ini penting banget bagi kalian, itu harus dicatat lapor nikahnya, karena kalau misalkan tidak tercatat di sana, dia masih posisinya masih single, masih sendiri, masih lajang teman-teman. Jadi penting banget kalian harus mendaftarkan, dan jangan kaget di sana teman-teman, di sana itu tidak ada kalian dikasih selembar apapun gitu, semuanya by system. Jadi di sana kakaknya dia, kartu keluarga dia itu sudah kalau misalkan kita sudah lapor nikah, dia sudah diganti yang statusnya lajang menjadi menikah, dan tanggalnya pernikahan pun ada di sana teman-teman, di kakaknya dia. Oh tanggal pernikahannya nih segini nih, tanggal ini nih gitu, itu ada teman-teman. Nah seperti itu. Oh ya kalau misalkan untuk perizinan yang menikah minta surat lajang ya teman-teman di Turki, itu harus kalian wajib foto KTP. Jadi foto KTP kalian juga harus foto, kirimkan ke dia, karena itu juga menjadi dasar datanya kita, bahwa si orang Turki ini menikah dengan ini loh, warga Indonesia namanya ini, dan disertakan juga KTP, karena KTP kita juga masuk dalam embassy Turki gitu. Nah setelah pencocokan data di embassy, setelah itu selesai, jangan lupa buku nikah juga dibawa ya teman-teman, buku nikah dibawa, penyertaan itu, lalu status dia berubah. Nah seperti itu, hanya situ aja, terus sudah selesai, kalian bisa pulang ke embassy, dari embassy gitu ya. Lalu nggak lama dilihat dapat email dari embassy kalau misalkan sudah peralihan status menikah.
Nah, peralihan status menikah itu yang nantinya akan menjadi dasar untuk perpanjangan visa, teman-teman. Gitu. Untuk perpanjangan visa tinggal. Nah, jadi visa tinggal, jadi penyertaannya pasti buku nikah ya, teman-teman, dan surat dari embassy tersebut. Gitu. Dan kalian harus mendaftarkan sesuai dengan KTP kalian. Kalau misalkan KTP kalian Surabaya ya Surabaya. Kalau misalkan KTP kalian Jakarta ya Jakarta gitu, sesuai dengan KTP kalian. Nah, itu peralihan visanya seperti itu. Kalian bisa konsultasi bagaimana untuk statusnya, enaknya seperti apa. Kalian bisa cerita di situ. Kalian bisa cerita di tempat imigrasi, di kantor imigrasi. Nah, kalian bisa pakai on source gitu, teman-teman. Kalian bisa konsul lah dulu di kantor imigrasi tersebut itu. Nah, karena memang kita cukup lama di Indonesia ya, karena pandemi ini, teman-teman, dan pandemi belum berlalu juga, jadi kita benar-benar masih pingin di Indonesia dulu ya, teman-teman. Jadi peralihan visa yang seperti apa yang kita butuhkan dan berapa biayanya gitu, teman-teman. Untuk perpanjangan visa, teman-teman, untuk penyatuan sosial budaya dan kunjungan keluarga ya, itu 500.000 30 hari, teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk yang C317 ya, 317 untuk penyatuan keluarga, itu setahunnya itu kemarin saya bayarnya 2,5 juta, teman-teman. Itu 2,5 juta ya, teman-teman. Nah, itu untuk perpanjangan 1 tahun. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini masih dalam visa kunjungan ya, teman-teman, belum ada ikatan apapun, jangan sampai pacar kalian atau suami kalian pacar kalian atau teman kalian itu bekerja di Indonesia. Ingat ya, bekerja di Indonesia maupun punya usaha kecil-kecilan, jangan sampai, teman-teman, karena itu ada sanksinya, ada dendanya ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian pun, teman-teman, jadi kalau misalkan kalian pun sudah menikah dan dia masih statusnya masih status visa kunjungan ya, jangan sampai, teman-teman, untuk bekerja di Indonesia. Apapun itu, usaha apapun itu jangan, teman-teman. Ya, saya sarankan jangan. Tapi kalau misalkan memang kalian seperti apa ya, kalian bisa tanyakan kepada pihak imigrasi setempat gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan waktu penyatuan keluarga itu bisa, teman-teman. Jadi membantu, istilahnya membantu ya, teman-teman. Bukan kalian itu buka usaha atas namanya dia, itu nggak bisa. Tapi buka usaha pakai namanya kalian sendiri, dan bukanya di mana itu sesuai dengan tempat dari kalian mendaftarkan visa C317 itu, teman-teman. Nah, itu alasannya adalah membantu mencari nafkah untuk keluarga. Itu masih diperbolehkan. Kemarin imigrasi bilangnya masih seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang lain-lain itu jangan coba-coba, teman-teman ya. Jangan coba-coba karena sanksinya gede banget gitu, teman-teman. Nah, kalian bisa konsultasi di kantor imigrasi terdekat supaya kalian mengetahui apa sih hak dan kewajiban kalau misalkan kita sudah menikah dan sebelum menikah, supaya kalian tidak ada masalah di Indonesia. Oke, teman-teman, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih.